Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, melanjutkan kembali membacakan hadis-hadis Rasulullah dari kitab Bulughul Maram. Masih berkaitan tentang hadis-hadis riba. Sebagaimana kita sudah paparkan Pak, bahwa riba itu terbagi menjadi 3. Ada riba fadl, riba tambahan, di mana seseorang menukar atau meminjam, terus di situ ada tambahan. Dan ini nanti berlaku pada asnafur ribawi yang akan disebutkan. Yang kedua, riba nasi'ah, yaitu riba penundaan pembayaran. Kemudian yang ketiga, riba qardun, di mana tatkala ada seseorang meminjamkan sesuatu, apakah itu motor, mobil, atau barang-barang yang lain, kemudian dia mensyaratkan ada manfaat yang dia terima, yang dia dapati, maka ini adalah riba. Contoh, saya pinjamin motor ke Bapak, terus saya bilang jangan lupa ya diisi bensin. Berarti apa? Saya mensyaratkan saya mendapatkan manfaat. Ini namanya apa Pak? Riba qard. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah qala la tabi'udz dzahaba bidz-dzahabi illa mislan bimislin wa la tushiffu ba'daha ala ba'din wa la tabi'ul warqi bil warqi illa mislan bimislin wa la tushiffu ba'daha ala ba'din wa la tabi'u minha ghaiban binajizin. Muttafaqun alaih. Wa an Ubadah bin Samiti qala qala Rasulullah adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bisya'ir at-tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bimislin sawa'an bisawa'in yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Rawahu Muslim. Dua hadis ini Pak menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang itu terjadi riba padanya. Ada 6 di sini. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga tepung merah atau bur, yang keempat tepung putih, namanya syair. Kalau di sini semuanya tepungnya putih Pak ya, nggak ada yang merah tepungnya. Kalau di sana, di luar sana ada. Kita dulu kalau masih belajar di Yaman Pak, yang berkeluarga seperti saya, bawa istri, ada anak di situ, maka pondok pesantren menanggung rumah, listrik, air, sembako, gaji bulanan. Kita dikasih jatah beras 10 kilo, tepung 40 kilo. Ini tepung putihnya, tepung merahnya 40 kilo. Ini dipisah gitu, tepung merah sama tepung putih. Karena kita orang Indonesia sukanya makan nasi, beras, maka kita tukar dengan orang Arab yang mereka suka apa? Makan tepung. Kan mereka wajabatnya itu Pak, pagi tepung, siang nasi, malam tepung. Kita kan kullu wajabat terus, seluruh makanan kita nasi. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Pagi nasi kuning, siang nasi pecel, malam nasi goreng. Kalau enggak nasi kita apa? Enggak dikatakan makan. Sana mereka roti pagi, siang nasi, malam roti lagi. Jadi ada tepung merah, ada tepung putih. Tepung merah ini kalau dibuat kayak roti itu Pak agak keras. Beda dengan tepung putih, lembut. Nah, ini yang keempat, tepung putih. Yang kelima kormah. Yang keenam garam. Nah, ini yang tertekskan di dua hadis ini Pak. Yang berlaku riba padanya. Kalau mau ditukar,
emas dengan emas, maka harus timbangannya sama, terus harus kontan. Paham Pak? Harus di tempat. Nggak boleh ada penundaan di situ. Nanti ya besok saya kasih, nggak boleh. Riba. Demikian juga perak dengan perak dan seterusnya. Ini kalau apa? Jenisnya sama. Mau ditukar gitu, atau sistem barter. Kalau sekiranya jenisnya berbeda Pak, contoh kita mau tukar antara korma dengan emas, maka tidak mesti harus sama timbangan, tapi harus kontan. Paham? Afwan, bukan ini apa namanya, harus, enggak mesti harus sama. Paham? Cuma harus apa namanya, harus kontan kalau sekiranya ilahnya sama. Nanti kita akan sebutkan ilahnya Pak. Ilah itu adalah alasan pelarangan sebuah hukum. Paham? Kita mau tukar emas dengan perak, maka tidak mengapa berselisih timbangannya, tapi harus apa Pak? Kontan. Paham? Emasnya mungkin 1 kilo, peraknya 1 ton, harus apa? Harus yadan biadin, kontan. Demikian juga kalau tepung ditukar dengan korma, maka apa? Nggak apa-apa berbeda timbangan, tepungnya 1 kilo mungkin, kormanya 5 kilo, nggak ada masalah. Tapi harus apa Pak? Kontan. Kalau sekarang emas dengan korma, maka tidak mengapa beda timbangan dan tidak harus apa? Tidak harus kontan. Nah, para ulama berselisih Pak tentang 6 hal ini. Apakah ini nanti bisa dikiaskan ke yang lain ataukah hanya 6 ini saja yang berlaku riba padanya? Madhab Zahiri itu seperti Ibnu Hazm, Syekh Albani dan yang lainnya, menganggap bahwa yang lainnya itu tidak bisa dikiaskan, hanya di hadis ini saja, yang 6 ini saja. Maka orang-orang yang menganggap bahwa tidak bisa dikiaskan Pak keluar, maka nanti uang tidak berlaku riba, karena tidak disebutkan di hadis ini. Alat tukar, uang kertas itu. Paham? Sementara jumhur ulama mengkiaskan kepada yang lainnya dengan ilah yang sama, alasan hukum yang sama. Apa itu Pak? Mereka mengatakan emas dan perak itu alasannya adalah karena dia alat tukar di masa itu. Paham? Orang beli apa-apa pakai apa Pak? Pakai emas. Nah, sekarang dikiaskan kepada alat tukar yang kita gunakan ini. Apa itu? Uang kertas. Maka uang kertas nanti berlaku sama dengan emas atau perak. Sehingga kalau kita mau menukar uang dengan uang, kalau jenisnya sama, contoh uang Indonesia Pak, kita tukar maka sama. Uang pecahan 100 yang nilainya 100 itu kita tukar dengan yang pecahan 2000, harus sama. Paham? Kalau 2000 berapa lembar kira-kira Pak? 50 lembar. Kalau yang nilainya 100 berarti apa? 1 lembar saja. Paham? Kalau kita tambah sedikit atau kurangi sedikit, maka terjadi riba. Seperti kalau apa Pak? Kalau dekat Lebaran biasanya banyak orang penukaran uang pecahan baru 2000 atau 5000 ditukar 110 atau 120. Paham? Maka ini adalah riba. Nah, ada yang mengatakan bahwa tadi alasannya adalah karena dia alat tukar. Ada pula madhab yang lain seperti Maliki dan Syafi'i menganggap bahwa alasannya bukan alat tukar, tapi alasannya adalah barang berharga. Paham? Barang berharga.
Nanti dikiaskan kepada barang berharga yang lain seperti apa Pak? Seperti intan, mutiara, berlian. Nah, tidak boleh apa? Tidak boleh berkelebihan. Berarti apa? Uang kertas nggak masuk. Paham? Nah ini letak pengambilan ilah yang berbeda sehingga nanti furuknya juga apa Pak? Berbeda. Adapun yang keempat yang disebutkan tadi yaitu tepung merah, tepung putih, korma sama garam. Ini ilahnya para ulama berselisih. Apa alasannya nih? Kenapa ini terjadi riba di dalamnya? Ada yang mengatakan dia berupa makanan. Ada pula yang mengatakan dia berupa makanan pokok yang bisa disimpan lama. Ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah makanan sekaligus ditimbang dan ditakar. Paham Pak? Sehingga nanti kalau kita menganggap bahwa ini alasannya adalah makanan pokok yang bisa disimpan lama, maka masuk di dalamnya apa Pak? Beras. Paham? Beras kan menjadi makanan pokok di negara kita atau di Asia Tenggara pada umumnya ya. Atau di Asia. Sehingga kalau kita mau menukar beras raskin atau beras bulog yang hancur-hancuran itu dengan beras raja lele mungkin atau pandan wangi atau tiga mangga itu ditukar maka harus sama sekilo. Nggak boleh ada berkelebihan. Contoh beras raskin 2 kilo, beras pandan wangi 1 kilo, nggak boleh. Paham? Karena ada kelebihan di sini. Ini kalau kita apa Pak? Kiaskan ini ke makanan pokok yang lain. Nah, jadi yang benar bahwa itu memang para ulama berselisih mengenai hal ini. Ibnul Qayyim menganggap bahwa alasannya adalah qut mudkhara, makanan pokok yang bisa disimpan lama. Sementara ulama-ulama yang lain seperti Ibnu Taimiyah yang menganggap bahwa alasannya adalah makanan yang ditakar atau ditimbang. Nah, kalau kita anggap bahwa dia alasannya adalah makanan pokok gitu Pak, maka makanan yang lain yang bukan makanan pokok seperti apa kira-kira Pak? Duku, kemudian buah naga, jeruk dan yang lainnya yang dia ditimbang tapi bukan jadi makanan pokok, maka tidak berlaku riba padanya. Silahkan ditukar mangga dengan mangga dengan jenis apa gitu, ditukar berkelebihan tanpa harus apa? Kontan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah adz-dzahabu bidz-dzahabi waznan biwaznin mislan bimislin wal fidda bil fidda waznan biwaznin mislan bimislin faman zada aw istazada fahuwa riba. Emas dengan emas harus sama timbangannya dan harus kontan. Perak dengan perak harus sama. Kalau uang dengan emas Pak, kalau uang dengan emas maka berbeda uangnya dengan emasnya tidak masalah. Yang penting harus apa? Kontan. Kita nggak boleh apa? Beli emas secara online, paham? Atau beli perak secara online. Harus apa Pak? Harus kalau mau online pun harus COD. Paham? Barangnya datang duluan di hadapan kita, baru kita bayar kepada kurir. Nah, kurirnya ini sebagai wakalah atau wakil perwakilan dari penjual emas tersebut. Paham? Atau kita utus mungkin orang beli di mana gitu, kita kasih uang. Maka ini boleh. Kalau kita online transfer duluan, barangnya belakangan datang, ini tidak boleh Pak.
Kalau emas dengan beras atau emas dengan korma atau dengan tepung, nggak ada masalah, berkelebihan dan tidak harus kontan. Contoh kita mau bisnis beras Pak, beli beras di Sulawesi sana, paham? Uangnya kita kirim dulu, transfer dulu, barangnya belakangan, nggak ada masalah. Karena ilahnya berbeda dan jenisnya berbeda pula. Faman zada aw istazada fahuwa riba. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah, maka dia telah melakukan praktek riba. Ini kalau apa Pak? Riba fadl. Kalau riba qardun nanti kita meminjam sesuatu kepada orang gitu, dan orang itu tidak mensyaratkan ada manfaat untuknya, tiba-tiba kita ngasih sesuatu gitu Pak, maka ini bukan riba. Kenapa? Karena dia tidak mensyaratkan. Ini sebagai bentuk apa? Syukrul mun'im, mensyukuri orang yang memberikan nikmat kepada kita. Contoh, orang itu sudah minjamin motor atau rumah, paham Pak? Terus rumah itu kita renov, perbaiki, kita cat dan yang lainnya. Ini Pak, rumahnya sudah saya tempati selama setahun, saya perbaiki. Adapun biaya perbaikannya ini saya sedekah. Maka ini apa Pak? Maka ini bukan riba. Tapi kalau sekiranya yang meminjamkan tadi mensyaratkan, kamu renovasi ya rumah saya ya, catin, perbaiki, ganti keramiknya dan yang lainnya, maka ini apa Pak? Riba. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah anna Rasulullah istamala rajulan ala Khaybar. Faja'ahu bitamrin janibin faqala Rasulullah akullu tamrin Khaybar hakadha? Faqala la wallahi ya Rasulullah inna lanakhudhu as-sa'a min hadha bi sa'aini was-salasati. Faqala Rasulullah la taf'al, ba'il jam'a bid-darahim summa bata'i bid-darahim janiba. Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah mempekerjakan seseorang di Khaybar. Khaybar itu Pak adalah perkampungan yang dihuni oleh orang-orang Yahudi, di mana Khaybar itu adalah kampung yang sangat subur. Tak kala Rasulullah dan sahabatnya menguasai Khaybar, maka tanah-tanahnya itu menjadi ghanimah, kemudian dibagi-bagi kepada para sahabat. Rasulullah juga mendapatkan jatah di sana dan mempekerjakan orang di sana untuk mengelola tanah Rasulullah di Khaybar. Nah, si petani ini datang membawa korma kepada Rasulullah, korma yang bagus, jenisnya bagus. Lantas Rasulullah bertanya, apakah hasil perkebunan korma di Khaybar semua seperti ini bagusnya? Kata orang ini, enggak wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami menukar satu sok, dua sok atau tiga sok korma yang jelek dengan satu sok korma yang bagus. Paham? Pak, ini berarti apa? Berkelebihan kan? Dua ditukar satu, tiga ditukar apa? Ditukar satu. Maka kata Rasulullah, taf'al, jangan kau lakukan. Ini adalah perbuatan riba. Solusinya adalah jual dulu korma yang jelek itu. Hasil penjualannya nanti kamu dapat emas atau dirham atau perak. Kemudian engkau belikan lagi korma yang bagus. Jangan engkau langsung tukar korma yang jelek dengan korma yang bagus, yang itu berkelebihan, berselisih dari sisi apa Pak? Dari sisi timbangan. Maka ini adalah praktek riba. Nah, kita tahu Pak bahwa korma itu ada yang jenis bagus, ada yang jenis buruk, ada yang ajwa, ada yang korma di bawah itu lagi. Kalau ditukar,
maka harus apa? Harus sama dari sisi timbangan. Meskipun dari sisi kualitas satunya jelek, satunya bagus. Tentulah Pak, orang yang memiliki korma bagus, enak, nggak mungkin ditukar, nggak mau ditukar dengan apa? Korma yang jelek kan? Yang itu sama dari sisi apa? Dari sisi takaran atau timbangan. An Jabir bin Abdullah qala naha Rasulullah an bai'is subrah minat tamri la yu'lamu makiluha bil kailil musamma minat tamr. Rasulullah melarang menjual korma yang berupa tumpukan yang tidak diketahui takaran atau timbangannya Pak, dengan korma yang sudah diketahui timbangan atau takarannya. Paham Pak? Korma yang ditumpuk kan diperkira-kirakan ini. Paham? Ditukar dengan yang sudah jelas takaran dan timbangannya. Maka ini apa? Ada ketidakjelasan. Sementara korma itu adalah asnafur ribawi, yang dia harus apa Pak? Sama timbangannya atau takarannya. An Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu qala inni kuntu asma'u Rasulullah yaqul at-ta'amu bit-ta'ami mislan bimislin wa kana ta'amuna yawma idzin asy-sya'ir. Kata Ma'mar, aku mendengar Rasulullah bersabda, makanan dengan makanan harus sama, dan makanan kami pada hari itu adalah syair. Syair adalah tepung putih. Rawahu Muslim. An Fadalata ibni Ubaidin qala ishtaraitu yawma Khaybar kiladatan bi isna asyara dinaran fiha dhahabun wa kharasun fafassaltuha fawajadtu fiha aksara min isnaini asyara dinaran fadzakartu dzalika linnabi faqala la tuba'u hatta tufassala. Dari Fadalah bin Ubaid menceritakan, aku pernah membeli kiladah, kalung, dengan harga 12 dinar. 12 dinar sekitar 50 gram emas 24 karat. Sementara di kalung tersebut ada emas dan ada pernak-perniknya, ada hiasan-hiasannya Pak. Biasanya kalau kita beli kalung atau gelang, biasanya tidak murni emas kan, ada perhiasan-perhiasannya. Fafassaltuha, lalu aku pisah. Lalu aku mendapati di dalamnya ada lebih 12 dinar plus tambahan apa Pak? Perhiasan. Berarti apa? Dia untung. Lalu aku sebutkan hal itu kepada Nabi, maka Nabi memberi solusi la tuba, jangan engkau jual sampai engkau pisahkan. Kalau engkau jual dengan hal yang sama pula, maka akan terjadi riba di situ. Paham Pak? Ada kelebihan. Karena ini apa? Harus sama dari sisi timbangan. An Samurah bin Jundubin anna nabiyya naha an bai'il hayawan bil hayawan nasi'ah. Rawahul khamsa wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Al-Jarud. Hadis ini dhaif karena Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, kibarut tabi'in, dia mudallis. Mudallis itu Pak suka mensamarkan hadis yang dia dengar. Kalau mudallis mengatakan an, berarti ada kemungkinan dia tidak mendengar, sehingga hadis ini tidak bisa diterima. Apa isi hadis ini Pak? Isinya adalah
tidak boleh menjual hewan dengan hewan dengan apa? Ada penundaan. Contoh saya ini Pak, saya barter Bapak kambing dengan kambing, maka tidak boleh ditunda, harus dibayar kontan. Tapi ini hadis ini dhaif sehingga tidak bisa dipakai. Maka boleh Pak kita tukar menukar, jual beli hewan dan pembayarannya tertunda. Contoh Bapak mau jual sapi, saya bayarnya dengan kambing, maka nggak apa-apa, Bapak bayar sapinya nanti, kambingnya saya kasih duluan. Wa an Abdullah bin Amrin anna Rasulullah amarahu ayyujahhiza jaisan fanafidatil ibilu fa amaraha ya'khudhu ala qalaisis sadaqa qala fa kuntu akhudhul ba'ir bil ba'ir ila ibilis sadaqa. Ini hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya tukar menukar hewan yang itu berselisih dari sisi jumlah. Onta muda ditukar dengan onta tua 2 ekor, ini tidak masalah. Tapi hadis ini juga dhaif. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, idza tabayatum bil ina, apabila kalian sudah saling berjualan dengan cara ina. Cara ina itu Pak seperti ini. Taruhlah Bapak punya HP kan ya, punya HP. Saya datang, Pak boleh nggak Bapak HP itu saya jual 1 juta, Bapak jual ke saya 1 juta. Tapi saya nyicil 100.000 per bulan. Selama berapa Pak? 10 bulan. Oke, nggak apa-apa Ustaz, ini saya jual 1 juta kredit. Oke. Besoknya atau 1 jam kemudian saya datang lagi ke Bapak, Pak saya jual ya HP ini ke Bapak lagi 800.000, tapi Bapak bayarnya cash. Paham? Saya belinya 1 juta kredit, kemudian saya jual lagi ke Bapak cash 800.000. Ini adalah riba yang dibungkus dengan jual beli. Riba tapi dibungkus apa Pak? Jual beli. Kan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba kan? Tapi riba saya bungkus dengan apa Pak? Jual beli. Ini adalah ina. Paham? Ini sama saja saya meminjam apa Pak? 1 juta, terus saya kembalikan nanti dengan cara mengangsur 100.000 selama apa? 10 bulan. Bapak untungnya kira-kira berapa? 200.000. Paham? Kalau saya minjam langsung Pak, pinjam ya 1 juta, nanti saya angsur pengembaliannya selama 10 bulan. Jelas ini riba kan? Tapi saya kelabui dengan apa? Dengan jual beli. Kalau sekiranya saya beli ke Pak Maulana HP itu dengan cara kredit, paham Pak Maulana? Terus saya jual lagi ke Ahi Angga 800.000 cash. Nggak ada masalah, paham? Ini bukan riba, bukan ina. Saya mencari apa? Cari uang segar, uang cash, paham? Saya dapat uang cash dari Ahi Angga 800.000. Nanti saya balikin lagi uang atau bayar harga HP-nya Pak Maulana sebanyak 1 juta. Tapi temponya apa? 10 bulan. Begini juga yang dipraktekin oleh orang-orang yang jual properti tanah gitu, rumah yang tidak punya modal dengkul gitu Pak ya. Dia beli tanah 1 hektar di sana,
Dia beli secara kredit, kemudian dia buka jual ke sana ke ikhwan mana gitu. Paham? Terus dia bayar pelan-pelan. Atau dia beli 1 hektar di sana 1 M, dia kredit selama 5 tahun mungkin, kemudian dia jual lagi harga 700 juta kepada yang lain dengan cara apa? Kontan, untuk mencari apa Pak? Uang modal 700 juta. Paham? Daripada dia minjam di bank, nah, gitu aja. Beli apa? Beli tanah dengan cara kredit, kemudian dia jual ke yang lain dengan harga murah, tapi apa Pak? Cash. Nah, ini dibolehkan. Yang tidak boleh adalah apa Pak? Kalau itu dijual lagi kembali ke orang yang sama. Ini apa? Ina. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha faqad atababan aziman min abwabir riba. Hadis ini dhaif karena ada seorang rawi yang terkenal dengan hafalannya yang goncang, yang kacau gitu Pak. Namanya Abdullah ibnu Lahiyah. Dia seorang rawi hadis yang dia kuatnya itu dari sisi tulisan. Paham? Dia nggak kuat dari sisi hafalan Pak. Jadi ulama hadis itu ada 2 tipe. Dia kuat dari sisi hafalan, kalau dia nyampaikan hadis dengan hafalan. Ada juga yang dia kuat dari sisi tulisan, kalau nyampaikan hadis dia baca buku. Paham? Abdullah bin Lahiyah ini dia kuat dari sisi catatan. Qadarullah Pak, rumahnya terbakar, kitab-kitabnya semuanya habis, hangus, terbakar. La ilaha illallah, musibah ini kan. Dia bergantungnya pada catatan, qadarullah bukunya habis, terbakar. Akhirnya ulama-ulama yang mencatat setelah beliau kebakar buku-bukunya tidak diterima periwayatannya. Kenapa Pak? Karena dia goncang, karena nggak kuat hafalannya. Paham? Terbalik-balik dalam menyampaikan hadis. Ulama-ulama yang mencatat sebelum rumahnya terbakar diterima periwayatannya. Jadi saking sampai detailnya seperti itu. Jadi setiap rawi yang ada di dalamnya Abdullah bin Lahiyah pasti ditolak periwayatannya. Kalau apa? Dia menyampaikan hadis setelah apa Pak? Terbakar rumahnya. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak boleh menerima hadiah setelah syafaat. Padahal boleh saja Pak menerima hadiah kalau kita telah memberi syafaat kepada orang lain. Contoh gini Pak, ada orang mau bangun pondok pesantren, ya kan? Terus dia ngajukan proposal. Kita yang nggak punya uang nggak bisa bantu, tapi kita punya kenalan orang-orang kaya. Maka kita menjadi orang ketiga, perantara dia untuk mendapatkan apa? Dana. Bapak ke sana aja, ke orang kaya sana, sebut nama saya. Saya yang menyarankan ke situ. Paham? Akhirnya dia dapat. Nah, ketika orang ini memberikan sesuatu kepada saya, maka berhak saya menerima sebagai bentuk apa? Rasa terima kasihnya dia. Tapi kalau sekiranya saya adalah orang dalam sebuah perusahaan, paham? Padahal perusahaan itu lagi menerima karyawan, pekerja gitu Pak. Terus dia melalui ordal, orang dalam. Akhirnya dia memberikan pelicin kepada saya untuk memuluskan dia masuk tanpa tes, tanpa ini. Maka Bapak, maka ini adalah riswa, nanti ada hadisnya. Paham? Ini sogok menyogok. Karena melegalkan sesuatu yang seharusnya itu melalui apa? Proses. Atau seperti kita buat SIM lah. Paham Pak? Buat SIM.
Nah, kalau ada polisi yang dikasih pelicin baru dia jalan, baru dia perlancar, maka pelicin ini adalah sogok menyogok. Tapi kalau sekiranya polisinya kayak gini, Pak, Ustadz tinggal di rumah aja, kalau mau buat SIM nanti SIM-nya datang di rumah, paham? Nggak usah bayar, nggak usah tes, SIM-nya datang di rumah. Kira-kira ini sogok menyogok nggak, Pak? Contoh kayak saya buat SIM, SIM-nya langsung datang di rumah aja. Jadi tanpa tanpa bayar, tanpa tes. Sogok menyogok nggak kira-kira ini, Pak? Hah? Enggak, ini tolong menolong. Dia membantu saya dalam, dia yang bayarkan, dia yang ngurusin dan yang lainnya, akhirnya apa? SIM itu datang ke rumah. Paham? Kalau saya ngasih sesuatu kepada dia yang seharusnya saya melalui proses, ini kok nggak melalui proses, maka ini apa, Pak? Sogok menyogok. Paham? Tapi kalau dia membantu kita, Ustadz saya bantu ya, Ustadz diam aja di rumah, saya bantuin, semua saya yang bayarin, Ustadz terima jadi aja. Berarti ini apa, Pak? Ta'awan, tolong menolong dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. An Abdullah bin Amri qala la'ana Rasulullah ar-rashi awal murtashi. Nah, selesai tentang riba, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu, Pak, sebelum kita masuk dalam hal riswa ini, sogok menyogok? Ternyata nggak sesuai waktu, Pak. Tapi dia memberikan tanah. Memberikan apa? Tanah. Iya, tanah. Sebagai jaminan. Sebagai tambahan. Tapi waktu di akad itu nggak ada. Itu yang saksi yang utang itu memberikan tanah ke utang. Wah, dia biar ditunda pembayarannya ya. Ya, karena dia belum sanggup bayar utangnya gitu. Wah, ini bahaya. Apakah si yang pemberi utang ini riba? Iya, nggak usah diterima kalau ini bahaya, bisa karena dia menambah untuk diberikan tempo ini lagi. Seharusnya dia datang saja dengan baik-baik, maaf ya, belum bisa bayar. Ini surat tanah ini sebagai jaminannya. Paham? Nanti kalau sekiranya saya bulan depan nggak bisa bayar, silahkan tanah ini dijual. Nanti hasil penjualannya untuk menutupi utang saya, ada sisanya balikin ke saya. Paham? Kalau antum yang menerima ya buat seperti itu aja, jadikan sebagai rohan, gadaian, sebagai barang jaminan. Yang antum tahan itu ketika nanti dia nggak sanggup bayar, ya sudah, tanah itu dijual. Paham? Kalau dia kasih antum, saya kasih aja karena saya nggak sanggup bayar bulan ini, saya sudah janji saya kasih ini, ini bisa jatuh riba. Paham? Yang lain, Pak? Kalau tadi dibalik pasar, kita beli kredit sudah jual cash kan dengan harga yang berbeda. Kalau terbalik, kalau kita beli cash terus kita beli cash terus kita jualnya kredit pasar. Iya. Ini saya sudah pernah jelaskan panjang lebar tentang hal ini. Kita beli barang cash, taruhlah kita beli motor, ya Pak ya, harganya 10 juta. Terus kita kreditin ke Ikhwan 12 juta dengan tempo 12 bulan gitu, 1 juta sebulan kan, maka ini tidak mengapa. Paham, Pak? Dengan syarat Bapak bawa dulu motor itu ke rumah. Jangan Bapak bawa pembeli yang tukang mau kredit tadi itu ke dealer atau ke showroom motor. Jangan transaksinya di situ, tapi bawa dulu keluar. Paham? Kalau Bapak bawa dia ke sana, ayo kita ke sana berakad, ini nggak boleh, haram hukumnya. Atau Bapak hanya ngasih uang, nih uang kamu beli, nanti kamu nyicil ke saya motor itu, ini juga riba.
Paham? Kalau bapak bawa keluar dulu, terus nanti kalau ada yang mau ngeredit silakan, kalau enggak ya tetap seperti itu. Paham Pak? Ini Tadi kalau kita bikin SIM, dia suruh dia di rumah. suruh apa? Bikin SIM dari kota. Nah, Kalau kita kiaskan dengan orang yang kerja kota, dia nggak bayar kita, cuma kita mau bantu dia. kalau bapak membantu dalam artian membantu sesuai mengarahkannya sesuai dengan proses yang ada, istilahnya tidak ada tidak ada yang dirubah dari kebijakan, maka bapak membantu dia dalam hal. Contoh, perusahaan bapak lagi ada penerimaan karyawan. Paham? Infokan ke Ikhwan, ada nih Ikhwan perusahaan saya lagi nerima karyawan, silakan daftar sesuai proses yang ada. Paham? Tidak melalui jalur belakang. Nah, kalau melalui jalur belakang kemudian bapak dikasih sesuatu, ini namanya pelicin. Paham? Yang nanti akan merubah kebijakan. Paham? Kalau bapak hanya membantu memberikan informasi kemudian dikasih gitu, nah ini nggak ada masalah. Karena tidak ada yang dirubah di situ, Pak. Paham? Nah, yang lain? Persyaratannya itu bukan kita ngambil manfaat, tapi misalnya kalau rusak baiknya Maksudnya bapak minjamin motor, ya, terus? kalau pakai persyaratan kan nggak boleh mengambil manfaat. Persyaratannya tanya kalau rusak baikin, boleh kayak kita. Kalau rusak dibalikin, kalau sekiranya bukan dia yang rusakin, Pak. Enggak, kalau sekiranya bukan dia yang rusakin, bapak kira-kira nuntut. Dia pakai sebentar, tiba-tiba memang ada indikasi motor ini mau rusak. Kira-kira siapa yang ini? Baru dia pakai 1 menit gitu jalan, terus tuk rusak. Kira-kira siapa ini, Pak? Ya memang motor ini sebenarnya mau rusak kan? Terus bapak bebani dia untuk memperbaiki. Maka seharusnya ini, maaf ya Pak, saya balikin motornya, memang rusak Pak. Qadarullah saya nggak apa-apain, ini rusak. Oh iya, nggak apa-apa, nanti saya perbaiki. Nah, bapak nggak boleh bebankan ke dia. Nah itu beda lagi kalau sekiranya tabrakan karena keteloderan dia, ya kan ya. Dia ugal-ugalan gitu naik motor, terus nabrak atau ditabrak, maka dia bertanggung jawab. Tapi kalau darulah nih, kalau dia jalannya normal biasa saja, tiba-tiba ditabrak, maka dia balikin motor itu dalam keadaan seperti itu adanya, bapak ya sabar menerima itu. Paham? Maaf ya Pak, saya balikin motornya, kalau darulah ditabrak. Oh ya nggak apa-apa, nanti saya perbaiki. Paham? Berat nggak Pak? Ya memang gitu, wama alal muhsini min sabili. Jadi bapak mencari pahala ya siap-siap juga kalau sekiranya ada hal yang itu di luar kemungkinan yang ada. Nah, karena bukan keteledoran dia, ini musibah kan? Bapak harus menerima musibah tersebut. Yang lain Pak? Terus dia mau minta diskon utang karena tidak sampai bayar semuanya. Iya. Contoh utangnya dulu, utang bapaknya 10 juta, ya kan? Terus boleh nggak saya diskon 5 juta saja karena saya nggak sanggup bayar. Ini kembali lagi kebijakan ahli waris yang meminjamin tadi. Kalau dia mau, berarti dia bersedekah separuhnya. Kalau nggak mau ya dia harus bayar. Nah ini lagi menjadi catatan besar bahwa tidak ada warisan dalam utang kan. Kalau si ahli waris nggak mau bayarin,
Apakah Anda harus nuntut ke ahli waris? Enggak ada Pak, saya enggak, orang tua kami enggak mewarisi uang sama sekali, hanya utang aja. Nah, dalam Islam tidak ada warisan utang. Kalau ahli waris tadi enggak mau bayar, ya sabar. Paham? Kalau ada uangnya si mayit, maka uang si mayit itu dipotong dulu untuk membayarkan utang. Kalau dia minta diskon, berarti ini minta kerelaan, ridho, sedekah dari antum sebagai ahli waris yang meminjamkan uang tersebut. Kembali lagi kepada antum, mau atau enggak. Ada lagi Pak? Ya ada ya. Udah masuk waktu, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.